itu ada komitmen kita untuk supaya kita itu belajar menjadi seorang yang bisa dicontoh ya. Itu selain peribadatan, itu kita di sini ada di yayasan kita ya. Kita juga mengakomodir melakukan sesuatu, ada pendidikan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat masjid dimanapun Anda berada, senang sekali saya dan tim YMA TV kita memiliki satu program acara yang baru, yaitu Obama, obrolan asik bersama Masjid Agung. Nah, dalam kali ini kita telah bersama narasumber kita, yaitu Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, Bapak Insinyur Ki Agus Abdul Razak. Bapak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kalau saya memanggil dengan sebutan Bapak, itu lidah saya sedikit kaku. Biasa saya manggil beliau ini dengan sebutan Ayah, sahabat-sahabat masjid. Ayah. Iya. Kesannya seperti apa nih ya ketika kami dan juga di ruang lingkup Masjid Agung Palembang itu memanggil Ayah dengan sebutan Ayah? Bagaimana kesannya nih? Aduh, ya. Oke, pertama ya, untuk para pemirsa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi ini Romi, kalau dipanggil ayah itu jiwa ini terasa harus lebih baik gitu daripada anak-anak nih yang memanggilnya itu. Jadi itu panggilan pertama, sehingga itulah tantangan pertama seorang ayah ya, berada di tengah lingkungan anak-anaknya. Jadi dia harus menjadi figur, menjadi contoh bagi yang lain, sehingga itu akan membuat kita ngerim ya untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Pokoknya setiap saat dimanapun berada itu kita akan menjadi berusaha untuk menjadi contoh panutan bagi yang lain. Wah, kesannya itu lumayan ya berat, tapi itu adalah tantangan karena kita hidup ini menuju lebih baik gitu. Itu kesannya. Ya, kan teman-teman dan juga sobat masjid kita nih belum banyak yang tahu nih tentang kesibukan dan juga latar belakang keseharian Ayah nih. Boleh nih di-sharing sedikit tentang keseharian Ayah seperti apa? Perjalanan kehidupan ya? Iya, benar. Ya, jadi ini kita dalam perjalanan kehidupan itu memang saya sampaikan tidak ada sesuatu yang terjadi itu begitu saja, tidak ada. Jadi semua pasti ada create ya, ada sesuatu dari tangan Allah sehingga kita berada pada posisi hari ini. Nah, maka itu kita mendapatkan ilmu-ilmu dari para ulama kita. Yang penting kita melakukan sesuatu hal-hal yang baik gitu. Jadi di dalam lingkungan dimanapun tidak boleh egois gitu kan. Kita harus bisa mengakomodir pendapat orang-orang gitu kan. Nah, dalam perjalanan ini memang lagi mudanya menjelang saya tamat dari kuliah itu, kami di lingkungan kami di kampung pada waktu itu kami sudah bersama seusia aktif di kegiatan masjid. Jadi kami kalau ada hari-hari besar misalnya Ramadan, kami jemput ustaz ya. Baik itu subuh dulu kan jalan sepi. Jadi kami dari tempat kampung kami jauh ya di Matolu, jemput ke Balayuda itu bisa subuh-subuh. Jadi kami keluar pagi, terus jemput ustaz, nanti habis subuh diantar lagi dia. Nah, kegiatan itu menjelang tamat kuliah karena ada banyak waktu ya, skripsi tinggal, sehingga kami sudah tertarik ke sana. Nah, dalam perjalanan itu memang kami ada jiwa dosennya ya. Kami pernah jadi dosen walaupun di PNSD sempat terus berhenti kan. Tapi jiwa dosen itu melekat itu. Nah, jadi tapi tentu tidak ada sesuatu yang cita-cita betul bisa duduk menjadi anggota bagian keluarga besar Masjid Agung. Tidak terpikir sama saya gitu, tidak terpikir. Tapi tiba-tiba kesempatan itu diberikan Allah SWT lewat tangan-tangan, hingga kami dipercaya untuk duduk menjadi salah satu keluarga besar di Yayasan Masjid Agung ini. Jadi, dan itu saya maknai, ya, saya merasa kurang siap itu. Tapi orang tua kita bicara, kerjakan ini, mungkin ini jadi ibadah. Nah, kalimat itulah yang membuat saya semakin yakin, insya Allah kita coba jalanin, mudah-mudahan menjadi bagian daripada ibadah
yang selama hidup kita untuk berbuat, walaupun sekecil apapun, kita bisa menjadi bagian ya di lingkungan ustaz, di lingkungan para qori gitu kan, dan setiap saat kita bisa belajar dari para penceramah, para ulama yang ada di lingkungan Masjid Agung terutama, ya bisa juga yang lain, nanti ada tamu-tamu besar yang kita undang, itu banyak ilmu yang kita dapat. Nah itulah kesannya. Jadi saya melihat, wah ini Allah menarik saya ke sini gitu. Alhamdulillah. Jadi itu juga berkaitan dengan dorongan dari apa tuh? Dan juga dorongannya dalam diri kita ya. Iya. Jadi berani memimpin, mengambil ini ya. Iya, karena itu adalah tantangan kita. Tapi yang jelas sesuatu yang baik itu saya katakan tadi tidak pernah datang begitu saja. Karena atas izin Allah SWT. Nah, kalau kita maknai itu, maka kita sadarilah, kita coba untuk melakukan apa yang diberikan kesempatan Allah SWT. Dan coba kita lakukan secara maksimal agar memang bisa, walaupun kecil, bisa berbuat memberikan makna bagi yang lain itu. Baik, boleh diceritain sudah berapa lama Ayah memimpin menjadi ketua umum pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang? Alhamdulillah sampai saat ini itu mungkin setahun 10 bulan lebih kurang ya. 1 tahun. Ya, Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Tanpa terasa hampir 2 tahun. Nah ya, jadi kalau selama kita melihat Masjid Agung Palembang itu, masyarakat hanya terpikir terkait hanya kegiatannya itu hanya bersifat ibadah, sholat 5 waktu, dan juga mungkin cawisan pada sholat. Mungkin boleh di-sharing ke sobat masjid terkait apa saja nih ya kegiatan-kegiatan dari Yayasan Masjid Agung Palembang. Jadi sebetulnya masjid itu kegiatannya itu utamanya memang ibadah itu. Nah, tapi dia bisa memberikan warna yang lain. Jadi kegiatan umat itu ada di dalam ini. Kalau dulu kita pernah mendengar setiap penceramah ya, ulama ngomong, mari kita ramaikan masjid gitu. Mari kita ramaikan. Tapi di balik lain itu masjid juga kalau dia sudah konsolidasi, sudah settle posisinya, dia bisa memberikan warna kebaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, karena itu kegiatan di masjid itu selain peribadatan, itu kita di sini ada di yayasan kita ya. Kita juga mengakomodir, melakukan sesuatu, ada pendidikan di sana. Ada pendidikan di situ. Kemudian juga ada pembinaan generasi muda seperti yang tadi ya. Nah, itu salah satunya IRMA. Nanti saya sampaikan ada beberapa organisasi di bawah kemurusan Yayasan Masjid Agung. Kemudian yang paling besar itu kita melakukan pelayanan umat. Nah, pelayanan umat itu ada yang saya sampaikan ya, sangat berkesan itu, misalnya kita bisa menyentuh mengumumkan anak yatim ya sampai 400 orang tiap bulan ya. Kita memberikan bantuan kepada anak yatim, walaupun proses itu tidak bisa dilakukan oleh yayasan sendiri. Mereka datang dari para jemaah, terkumpul dana sehingga tiap bulan kita bisa memberikan bantuan kepada anak yatim. Nah, jadi kegiatan kita di masjid itu, kita punya organisasi sayap itu ada IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid Agung. Ada juga kalau dia sudah alumni, dia terkumpul di Pordama. Nah, Pordama itu Forum Pemuda Masjid Agung. Kemudian selain itu kita ada juga untuk muslimah, ada Ikatan Muslimah Masjid Agung. Nah, itu banyak juga kegiatan. Kemudian ada PK, Perempuan Kepala Keluarga. Nah, ini udah PK kita itu di Sumatera Selatan yang terbesar itu. Perempuan Kepala Keluarga. Nah, itu semua kegiatan-kegiatan itu banyak ya. Dan itu aktivitas itu tentu dibantu oleh para jemaah kegiatan itu. Jadi pembinaan yang saya bangga itu, Ikatan Remaja Masjid Agung itu menjadi bagian yang sangat membantu kegiatan ibadah di Masjid Agung. Seperti Romi kan, nah Romi kan ini bisa membantu, bisa ini, dan inovasinya luar biasa. Seperti kita live streaming itu kami punya ide, kita pengurus punya ide, tapi yang kerjain semua IRMA dan banyak hal yang lain itu. Setiap kegiatan PHBI ternyata ya IRMA lah yang banyak melakukan persiapan kegiatan itu. Alhamdulillah itu. Jadi sobat masjid, tadi Ayah telah menyampaikan bahwasannya ada beberapa dan juga ada banyak organisasi sayap di masjid. Tapi tadi beliau menyampaikan ada 2 yang terkesan sangat memiliki
memiliki manfaat yang cukup baik atau juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Yang pertama tadi itu salah satunya adalah santunan anak yatim. Boleh kita bedah nih santunan anak yatim, kira-kira dapat dari mana nih ya sumber keuangannya, atau mungkin bagaimana cara yayasan mengelola santunan anak yatim ini sampai 400 anak, dan juga dalam waktu satu bulan satu kali pertemuan ya. Iya. Jadi itu kegiatan ini tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh kita ya. Maka kekuatan kita itu adalah kekuatan pengurus bersama semua jajaran, itu baik terhimpun di IMA, di PK, terus di Pordama, dan terutama di IRMA. Itu kegiatan itu kita harus sosialisasikan. Jadi dengan sosialisasi itu kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim itu dilihat orang banyak. Nah, kalau dilihat orang banyak itu artinya sebetulnya banyak dari para jemaah atau masyarakat muslim ya, itu pengen memberikan bantuan dan sumbangan kepada anak yatim itu, tapi dia bingung kemana ini kan, kemana sarananya, kemana yang dia percayakan, yang itu dianggap amanah itu. Nah, dengan di move-nya lewat live streaming, lewat website kita, itu banyak orang melihat itu, ternyata Masjid Agung sudah rutin mengadakan itu. Nah, dengan sentuhan seperti itu, akhirnya dia datang dengan keinginan sendiri, memberikan kepercayaan kepada kita, kepada Masjid Agung, Yayasan Masjid Agung, untuk mengelola dana ini. Jadi ini kita ada satu bagian memang rekeningnya juga terpisah gitu kan, karena itu harus amanah. Kita gunakan sedikit tempat lain, maka kita akan kena hadisnya itu, kutukan Allah itu ada. Jadi kita tidak boleh menggunakan hak anak yatim itu untuk yang lain. Jadi kalau kita menyampaikan bantuan dari jemaah utuh sebesar itu, kita harus serahkan, dan kita kalau perlu biaya maka kita akan carikan biaya itu dari yang lain. Dari yang lain. Ya, itu untuk supaya berkah ya dari Allah SWT itu ada. Nah, itu salah satu kegiatan yang makanya tuh dulu bantuan itu tidak begitu ini ya. Sekarang kita coba naik gitu. Kenapa ada bisa? Karena ada dari jemaah itu bertanya begini-begini. Nah, akhirnya dia ngomong, saya coba bantu gitu. Sehingga sekarang naik itu bantuan itu. Jadi totalnya dulu misalnya 100.000, ini bisa mencapai satu orang bisa sampai 200. Gitu. Nah, kita lihat bisa continue atau tidak seperti itu. Kita sampaikan kepada para anak yatim, ini alhamdulillah ada bantuan dari yang lain sehingga kita bisa memberikan hari seperti ini. Nah, tapi kita tidak bisa melihat berjanji utuh, karena ini adalah sumbangan dari para jemaah yang pada waktu dia punya rezeki yang bagus, dia sampaikan kepada kita, dan kita tinggal salurkan kepada santunan untuk anak yatim itu. Itu saya kira gitu. Alhamdulillah itu. Dari berbagai kegiatan tadi di sesi awal nih, Ayah menyampaikan bahwasannya ada sedikit tantangan. Tapi kalau misalkan tantangan sudah dijelasin di awal, pastinya kita dalam menjalani berbagai aktivitas dan juga kegiatan Masjid Agung ini pasti juga ada hambatannya. Iya. Seperti apa nih hambatan yang Ayah hadapi dalam memimpin Yayasan Masjid Agung Palembang ini? Iya. Jadi ini kita harus sadari ya, Masjid Agung ini masjid terbesar ya, ada di kota kita, kota Palembang ya. Kita nggak tahu di Sumatera Selatan, tapi yang jelas kota Palembang ini, dan dia punya sejarah, dan lokasinya juga berada di pusat kota. Jadi gerakan sedikit itu akan menjadi pusat perhatian dari para jemaah, para masyarakat. Nah, mengurus masjid itu ternyata memang perlu naik turun ya, ada bagaimana kita bersosialisasi bersama para jemaah, terus para tetangga di sini, dan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaganya untuk membantu kegiatan Masjid Agung. Jadi keluarga besar di sini ada bertugas kebetulan jadi untuk di keamanan, ada di kebersihan ya, yang ngurus peribadatan. Nah, itu sudah dibagi semua. Nah, tentu kalau tanpa sentuhan yang lain, kita nggak mudah menjalankan ini. Bagaimana kita bisa mengundang para penceramah ya, para imam itu, kalau sementara kita tidak bisa mengumpulkan kepercayaan dari masyarakat, misalnya dana, tenaga, pikiran itu tidak masuk ke kita, tentu tidak bisa bergerak dengan bagus. Nah, tantangan itu
satu kata kunci saya sering berbicara sama teman-teman pengurus yang lain ya, bahwasanya kalimatnya betul, kita berbuat baik aja itu. Insya Allah Tuhan akan turun, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak tidur, dia akan turun membantu. Nah, kita lakukan sesuatu yang baik dengan keikhlasan, ketulusan ya, insya Allah problem yang muncul itu ya, itu adalah ujian kita. Jadi kita bisa selesaikan dengan baik dengan bantuan hidayah dari Allah SWT. Sehingga seperti contoh ini, ya, kita bergerak biasa saja. Ternyata TVRI datang misalnya ya, TVRI ya bukan mengangkat TVRI, tapi ini faktanya ya, dia datang, dia ngajak MOU sehingga kita bisa live streaming langsung Jumat gitu. Nah, ini ada isu akan per kegiatan HBI akan disuting juga kan. Nah, itu karunia Allah SWT, karena saya yakini kepada teman-teman pengurus ini karena keikhlasan kita semua, Allah nolong seperti itu. Hari ini ada hadir misalnya, ada orang yang membantu yang luar biasa. Tiap bulan ada dulu sesepuh kita hampir ada berjalan. Nah, ini ada orang lain yang datang tersentuh hatinya untuk memberikan bantuan-bantuan yang bermakna kepada Masjid Agung itu. Nah, itu semua tidak ada kita kejar-kejar habis. Pokoknya kita berbuat tulus, ya, berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita semakin banyak ya, kegiatan ini dan sebagainya, sehingga bisa syariat, syiar itu bisa menyebar kemana-mana itu lewat Masjid Agung ini. Makanya live streaming itu sangat perlu. Nah, jadi saya pikir tantangan itu ada, tapi kita yakini yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu tidak tidur, dan setiap kita keseriusan mencari jalan keluar dengan pikiran yang bagus ya, dengan doa-doa kita, insya Allah itu bisa ada jalan keluar. Saya sudah yakin itu sudah berjalan. Dulu bantuan-bantuan dari jemaah itu tiap tahun meningkat. Waktu kami masuk ada sekian, naik dia sudah tahun kemarin. Nah, tahun ini insya Allah naik lagi. Jadi kalau naik itu artinya kita lebih banyak berbuat untuk kegiatan ibadah di Masjid Agung itu. Ya, kegiatan kamu juga anak-anak remaja ya, kita coba kita naikkan, kita tingkatkan, insya Allah begitu. Alhamdulillah. Terkait dengan kegiatan ya, tadi Hayat juga tadi mengutip bahwasanya Masjid Agung Palembang itu ada pendidikannya ya. Seperti apa pendidikan di Masjid Agung ini, boleh diceritain biar juga sobat masjid kita mengetahui. Iya. Jadi ini alhamdulillah syukur ya, Masjid Agung ini sudah ada bagian pendidikannya, dan itu sudah berjalan sudah cukup lama. Memang di dalam manajemen itu ada naik turun. Kalau kita nggak fokus itu bisa turun dia. Nah, alhamdulillah hari ini kita sejak masuk ya, karena kita juga orang pendidik ya, pendidik, saya pernah jadi dosen dan hari ini juga masih berada di dunia pendidikan. Jadi saya merasa kita harus olah pendidikan itu dengan baik. Nah, masuklah, dibantu sekretaris yang kerja keras itu ya, saudara Iqbal, dibantu bidang pendidikan. Akhirnya sesuatu yang dulu kurang menguntungkan untuk kegiatan Masjid Agung, sehingga dulu subsidi ya, dari ini subsidi, hari ini ya udah mandiri. Nah, jadi ada kegiatan kita, ada PAUD ya, ada TK, nah, ada SD. Jadi di antara beberapa kegiatan itu ada cuma satu yang ada subsidi. Itu yang lainnya itu sudah ada berkifen posisinya ya, tapi ada itu yang bagus. Nah, itu kalau dikumpulkan maka sudah bisa memberikan setiap tahun itu keuntungan. Jadi yayasan sudah tidak memberi subsidi lagi, bahkan sekarang pendidikan itu bisa memberikan sumbangsi untuk kegiatan di Masjid Agung. Nah, itu luar biasa. Jadi mengurus sekolah itu berbeda dengan mengurus yang sesuatu yang keras ya. Jadi ini orang pintar semua. Jadi kita harus dari hati ke hati. Kalau ada problem memang harus dipanggil, ya, kita ajak diskusi sehingga masuk, sehingga dia mengerjakannya itu dengan senang hati. Nah, itu konsep-konsepnya itu. Gitu. Alhamdulillah begitu. Bicara dengan pendidikan tadi Yayasan Masjid Agung Palembang ada tingkat TK TPA, ada juga SD, sekolah dasar Islam ya. Sekolah dasar Islam. Jadi memang luar biasa kegiatan dan juga aktivitas di lingkungan Masjid Agung Palembang. Nah, ini ya, bicara berkait dengan Masjid Agung Palembang, tentunya ada harapan pastinya terkait Ayah. Untuk dari Ayah atau mungkin dari kepengurusan Yayasan Masjid Agung Palembang,
harapan ke depan agar Masjid Agung Palembang ini lebih maju, ataupun juga mungkin kegiatan-kegiatan yang akan kita tingkatkan, mengingat dalam beberapa bulan lagi ada Ramadan nih, seperti apa yang ingin ditingkatkan, atau mungkin nanti dalam perjalanan seperti tadi saya cerita ada beberapa hambatan, atau ingin kerjasama dengan siapa saja nih. Ya. Jadi tentu cita-cita kita pengurus ini di dalam setiap masjid itu ada yang dua bagian yang penting ya. Ada satu sisi yang paling utama itu bagian peribadatan. Jadi itu yang bagian penting, dan itu mesti tersusun lengkap ya, sesuai dengan kaidah, misalnya imam apa yang diikutin oleh satu masjid atau musola misalnya. Nah itu harus disusun bagus di situ. Nah untuk melakukan ibadah, terutama misalnya ibadah sholat itu, infrastruktur itu harus menunjang itu. Nah itu harus menunjang. Jadi misalnya tempat wudhunya harus bagus gitu kan, keamanan juga harus terjamin gitu kan, sehingga orang yang beribadah di tempat kita itu nyaman dia itu. Jadi termasuk di dalam masjid, kalau dia kipas angin, AC nggak ada, kadang-kadang kita tidak khusyuk beribadah itu. Nah, alhamdulillah semua itu sudah ada di sini di Masjid Agung ya. Dan tentu kita akan coba ke depan harus kita tingkatkan. Saya sampaikan kembali bahwasanya melaksanakan kegiatan ibadah di dalam masjid atau kegiatan umat di dalam masjid itu tidak mudah, tidak bisa dikerjakan oleh sebagian ya. Memang harus komprehensif ya. Jadi kita harus bisa, pengurus itu harus bisa menyentuh hati-hati para jemaah utama ya. Terus juga mungkin di birokrasi baik itu di pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Nah, kami berusaha ya, memang selama 2 tahun ini rutin ya dari pemerintah memang belum tersentuh. Belum tersentuh. Ada kegiatan besar PHBI ikut bagian dari Pemda itu ada, Pemkot ada gitu kan. Tapi yang rutin memang belum tersentuh ya, belum ini. Nah, tapi kita tidak putus di situ. Kita akan coba audiensi, nanti kita akan sampaikan bahwasanya kalau bisanya ada sesuatu yang rutin bisa masuk ke membantu kegiatan ibadah di Masjid Agung itu akan lebih baik. Sehingga dana ini yang tadi saya sampaikan tadi tiap tahun meningkat, dengan bantuan ini pun akan bertambah. Jadi kita akan sip jemaah ini untuk semua total di kegiatan yang lain ya, irmanya bisa naik, itu yatim piatunya bisa naik misalnya untuk itu, dan kegiatan infrastruktur ya, kebersihan, sarana prasarana wudhu itu akan kita lengkapi, kita sempurnakan, sehingga pelaksanaan ibadah yang utama itu tercapai ya, dengan kebersihan yang bagus, hadas itu ya, kesucian itu bagus, sehingga kita ibadah itu menghadap Allah itu memang dalam keadaan suci dan khusyuk dia, karena ada asing bagus, penceramah imam yang bagus itu. Nah, sehingga kita beribadah di Masjid Agung itu insya Allah akan betul hatinya menyentuh kehadiran Allah SWT. Jamaah juga nyaman untuk Masjid Agung. Ya seperti itu. Jadi Ayah sering mengutip nih, tadi beberapa kali menyebutkan Irma nih. Seperti apa nih ya kesannya Ayah melihat sosok kehadiran organisasi remaja masjid nih kan, yang diisi sebelumnya masih remaja, seperti apa? Jadi bukan kita mengesampingkan yang lain ya, semuanya penting itu. Tapi memang pembinaan di para remaja itu menurut saya memang agak lebih utama itu, karena saya juga pernah merasa muda ya, jadi dapat pengalaman muda itu. Apa yang kita kerjakan di masa muda itu sampai ini ingat kita. Jadi Ananda Romi ya ikut di Irma ya. Nah, nanti apa yang dikerjakan anak-anak pada saat muda-muda ini, nanti Anda mau jadi apa nanti ke depan, itu ingat nanti itu. Nah, maka itu harus memang masjid itu, yayasan ini akan berusaha untuk memberikan banyak kesempatan untuk pengembangan dari ikatan potensi kemampuan ikatan remaja Masjid Agung itu, sehingga kita yakini kader-kader penerus ini mumpuni itu, mereka punya keahlian, punya keberanian, keyakinan, percaya diri itu kan, dengan dididik di Ikatan Remaja Masjid Agung itu. Nah, kami sudah bicara juga sama ketua
Irma yang baru ya. Kita kan baru ada peralihan ya. Setiap 2 tahun kalau misalnya itu kita ada. Nah, kemarin ada pelatihan. Saya ingin karena itu besar ya, pengaruhnya sangat besar untuk pembinaan generasi muda. Saya minta Ikatan Remaja Masjid Agung itu menjadi pelopor untuk mengumpulkan Irma yang ada di masjid-masjid atau mushola yang lain. Di perkumpulan di setiap kecamatan itu ya, itu kita kumpulin. Jadi mereka akan menjadi satu pelaga besar, sehingga kalau ada keilmuan ya, kita mengundang ustaz yang bagus, misalnya kita undang dari luar ya. Nah, kasih kabarnya sekalian, mereka akan hadir di situ. Sehingga itu akan kalau ada kegiatan lain, diskusi pendidikan misalnya di tempat kita di Masjid Agung, mereka akan ramai datang itu. Nah, ilmunya akan naik itu. Nah, selain itu kalau sudah kumpul itu kan bersosialisasi. Jadi kita hidup itu makhluk pribadi dan makhluk sosial. Jadi dengan bersama itu kita belajar bagaimana kita baik dengan orang. Jadi kalau ada diskusi perbedaan suara itu, perbedaan pendapat itu bisa diakomodir dengan baik oleh batin kita. Ya. Nah, itu belajarnya memang tidak textbook. Itu tidak textbook. Jadi belajar dari Irma itu akan teringat ya. Jadi kalau dia muncul egoisnya, maka dia akan ditinggal oleh kawan-kawannya. Itu belajar dia. Kenapa orang kok menjauh semua? Nah, belajar dari situ. Gitu kan? Jadi, kalau saya tidak aja pendirian, saya dibawa kemana-mana. Gitu kan? Nah, jadi disinilah dia. Bagaimana jadi ada satu filsafat juga. Kalau kita itu pemimpin ya, jadi pemimpin ke depan itu Ananda Romi ke depan insya Allah jadi pemimpin ya. Dia pertama memang kalau bisa jadi pemimpin itu katanya harus bijak. Nah, bijak itu tidak mudah meraihnya itu. Jadi dia harus intelektual, dia punya ilmu maksudnya ya, dia punya ilmu dan harus ada pengalaman. Kalau ada ilmu tanpa pengalaman, maka orang itu tidak akan bijak, tidak mudah menjadi bijak itu. Jadi kalau dia ada pengalaman, kalau begini orang bisa tersentuh, bisa tersinggung sama saya. Itu pengalaman itu, gitu. Jadi maka orang bijak itu memang 2 ilmu yang utama itu, ada ilmiah, ada intelektualnya, ada pengalamannya. Nah, itu insya Allah dengan kombinasi 2 itu, maka dia akan duduk dimanapun jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang bijak. Kayak itu. Nah, maka itu saya sangat care, sangat perhatian itu dengan peningkatan sumber daya manusia di Ikatan Remaja Masjid itu, karena ini bagian daripada generasi ke depan. Kita udah tua-tua ini ya alhamdulillah bisa menjadi pengayom dari anak-anak semua kan. Dan kami bercita-cita anak-anak yang di masjid ini punya intelektual yang bagus, punya ilmu agama yang kuat, sehingga kalau dia punya pengalaman juga, sehingga waktu dia memimpin ke depan, dapat kesempatan memimpin, dia pemimpin yang muslim ya, yang punya kekuatan ilmu agamanya, tapi juga dia bijak, jadi ada ilmu dan pengalaman itu. Nah, itu makanya insya Allah teman-teman pengurus yang lain juga paham ya, sepahaman untuk memberikan uang yang lebih besar untuk perkembangan Ikatan Remaja Masjid Agung ya di tempat kita ini. Boleh kita kita kasih arahan nih kepada mungkin kan di luar sana nih sahabat-sahabat masjid kita banyak juga yang menjadi pengurus masjid nih, melihat Masjid Agung dengan banyak kegiatannya, tadi ada tingkat pendidikannya, ada juga dari satu tanah yatimnya, terakhir juga bagaimana kegiatan dari remaja Masjid Agung Palembangnya nih. Kira-kira menurut Ayah nih yang harus ditekankan sebagai pengurus masjid untuk di luar sana itu yang bagaimana nih yang bagusnya? Kan Masjid Agung ini menjadi contoh kalau di kota Palembang. Iya. Maksudnya kalau masuk ke sebagai pengurus ya, dimanapun ya, maksudnya Romi ya, di mana ada di lingkungan kita gitu. Jadi pertama pada saat amanah itu diterima, ya, itu ada komitmen kita untuk supaya kita itu belajar menjadi seorang yang bisa dicontoh ya. Harus bisa itu komitmen. Jadi dia tidak boleh main-main karena lambang itu lambang masjid ya, kita jadi harus yakin ya. Jadi kita harus yakin, jangan coba main-main. Jadi banyaklah belajar ya, gunakan ini. Tapi di balik itu selain yang tadi ilmu agama yang dibangun ya, kita juga harus membangun
kegiatan umat tadi. Maka sosialisasi ya, menghadapi misalnya kita di ketua masjid di kampung harus ketemu Pak Lurah dengan baik, itu kan belajar gitu. Nah, Ananda sendiri merasa di sini kalau sudah disuruh pengurus ada satu kegiatan, nah Romi coba nanti dihubungin instansi ini. Nah itu walaupun nggak kenal, itu akan didorong oleh tugas itu sehingga dia belajar untuk ngejar itu. Nah itu semua pengalaman. Jadi ini ada komitmen di dalam batin kita menerima kepercayaan itu, dan kita harus berusaha menambah ilmu kita. Jadi kita merasa kurang di sini, kita harus berani ditambah itu. Tidak ada salahnya yang namanya remaja bertanya kemana-mana. Itu boleh, pada saat remaja itulah dia kemana tanya itu. Tapi kalau sudah dia lepas dari situ, dia menjadi figur itu. Nah, dia mungkin agak mulai segen, dia mau bertanya kemana ini, itu. Nah, walaupun kita memang pada saat kita tidak tahu, ya kita harus bertanya kepada tempatnya. Itu konsepnya seperti itu. Tapi yang bebas itu ya remaja. Jadi kalau Anda disalahkan oleh pengurus, misalnya saya atau yang lain, disalahkan, Romi itu nggak boleh begitu. Itu tidak apa-apa. Itulah bagian belajar. Itu. Nah, satu lagi yang namanya mengurusi umat ini ya, kita itu dihadapkan pada satu pendapat ya. Setiap langkah kita lakukan, menurut kita itu dengan konsep yang sudah kita pikirkan benar menurut kita. Nah, tapi tidak semua orang menganggap itu benar. Tidak semua orang. Bisa saja orang berpendapat berbeda. Jadi pendapat berbeda itu dia akan memberikan koreksi kepada kita. Ya, memberikan koreksi. Nah, sebagai pengurus, sebagai orang yang dipercaya, koreksi itu kita harus terima. Jadi tidak boleh kita bantah dengan sekonyong-konyong ya. Harus kita pikirkan dulu, apa betul ini? Nah, itu kan, betul nggak ini? Jadi kalau dia betul, maka satu konsepnya, kalau itu berupa kesalahan, maka cepat diperbaiki. Saya ucapkan terima kasih, masukannya kritisnya, ternyata memang keliru kita. Saya minta maaf, nanti kita perbaikin. Nah, itu. Terus yang kedua, kadang-kadang memang masukannya itu dia karena tidak paham. Nah, kalau dia tidak paham, maka kewajiban kita lah sebagai pengambil keputusan yang dipercaya lagi mengurus, kita harus menjelaskan kepada orang itu. Dijelaskan dengan baik-baik. Dengan baik-baik, kita kasih alasan-alasannya, bila perlu ada data, kasih datanya. Setelah itu disampaikan, tidak ada lagi tugas kita. Itu percaya tidak percaya ya kita tidak bisa lagi berbuat, itu aja. Yang penting kita punya keyakinan yang kita putuskan ini benar menurut kita. Nah, kita jalan terus seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan kembali ke hatinya. Kalau hatinya bagus, tidak mencari-cari nama ya, lillahi ta'ala, insya Allah itu kritis itu memang kritis yang benar. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ngada gitu, insya Allah itu. Pertama kita minum dulu ya. Tadi kebetulan yang buat minum ini juga anak Irma. Wah, iya. Ini pasti agak manis ini biasanya. Kalau orang tua gulanya kurang sedikit ini. Baik, Sobat Masjid, setelah kita dengarkan bersama tadi beberapa penyampaian yang langsung disampaikan oleh Ayah atau Bapak Insinyur Ki Agus Abdul Razak MSc selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Nah, pastinya ya, dalam memimpin sebagai Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang ini pasti ada momen atau mungkin kesan yang membuat hati kita itu tidak terlupakan selama perjalanan memimpin ini. Kira-kira boleh diceritain seperti apa ke sobat-sobat masjid? Atau mungkin ada hikmah? Jadi, di dalam masjid itu ya, kami masuk, ada beberapa hal yang pada awalnya kita tidak menemukan, biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah kita masuk, ternyata itu ada gitu. Ya. Jadi terutama saya sampaikan tadi, pada saat sekretaris berbuat itu kan dia rutin lihat, dia munculkan itu informasi apa-apa itu. Mulai itu yang pertama ya. Jadi bagaimana uang sumbangan dari jemaah itu digunakan untuk mensubsidi yang besar kegiatan pendidikan. Itu menjadi perhatian juga. Nah, ternyata alhamdulillah dalam kegiatan sebentar sekretaris bisa menemukan itu, memberikan informasi begini-begini. Coba dalami, saya bilang, didalami. Nah, hanya dengan di dalam itu hanya muncul sesuatu yang baik. Jadi uang ini
terkumpul bagus untuk kegiatan masjid ya, tidak lagi digunakan untuk itu, dan bahkan subsidi dari sana tidak ada, terus dia memberikan sumbangsi untuk kita bisa berbuat untuk kegiatan ibadah di masjid. Nah itu satu. Yang kedua, ada satu kegiatan yang saya sampaikan tadi. Jadi kegiatan anak yatim itu koneknya kuat. Iya, ibadahnya itu memang yang lain wajib, tapi ibadah ini membuat selain kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Itu kepada manusia. Nah ini saya pengen ini kalau bisa membesar itu, ya baik itu jumlahnya atau membesar angkanya. Itu. Nah itu. Jadi dua ini yang yang menjadi sesuatu cambuk kita ya. Nah yang ketiga kita akan berusaha menyiapkan hal-hal di infrastruktur kita. Nah itu, jadi banyak hal yang kita sudah perbuat, sedikit aja yang dilakukan untuk menghemat pengeluaran, artinya uang itu akan terkumpul untuk menjadi ibadah. Jadi sia-sia digunakan salah, misalnya pada kemarin kita kurang care, ternyata bisa dihemat dia. Nah di hematan itu kita bisa gunakan untuk kegiatan ibadah di masjid kita. Nah, itu jadi itu yang 2-3 hal. Jadi ya itu alhamdulillah sampai hari ini kita mencoba memaksimalkan 3 hal itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ke depan. Nah mudah-mudahan bisa kegiatan ini akan menjadi terbuka lagi ya, pendidikan kita berkembang, ya infrastruktur kita juga bertambah insya Allah. Kita ini kan di akhir penghujung 2024 nih, nanti beberapa bulan lagi kita akan bertemu. Insya Allah sama-sama kita berdoa untuk bertemu bulan yang kita tunggu, bulan yang kita nantikan, bulan Ramadan. Kira-kira nih ya, seperti apa nih gambaran dari Yayasan Masjid Kampung Palembang dalam peningkatan pelayanan di bulan suci Ramadan? Tentunya kan seluruh masjid meningkatkan pelayanan di bulan tersebut. Iya. Jadi kegiatan Ramadan itu kan bulan mulia ya. Jadi kita sudah sambut untuk menyusun kegiatan ibadahnya itu ada rutin ya, sudah disiapkan oleh imam besar ya, dengan bekerjasama dengan bagian peribadatan itu sudah kita susun. Nanti di tengah itu ada nuzul Quran, itu kita sudah siapkan juga perencanaan untuk siapa yang mengisi pada saat peringatan itu. Nah, yang menariknya Masjid Agung ini kan di pusat kota ya. Jadi ternyata yang berbuka di sini tuh banyak itu banyak di sini kan. Jadi alhamdulillah syukur di 2 tahun ya, tahun pertama dan tahun kedua dibantu oleh Ananda semua ya, Ikatan Remaja Agung, kita mencoba mengalokasikan ya. Jadi dulunya buku-buku itu kita siapkan dan tersebar kemana-mana. Nah 2 tahun ini kita bisa menjadikan satu ruangan yang untuk makan bareng, jadi buku bareng itu. Nah, itu luar biasa. Saya pikir kegiatan ini luar biasa. Jadi kita mencari ridha Allah, berkah Allah. Jadi rezeki ini ada, dibantu oleh para jemaah, kita gunakan dengan benar ya, di tempat kita, dan kebersihan masjid itu terjaga. Dan itu sudah 2 tahun dikerjain. Kayak itu kan. Nah kegiatan yang lain ya, di ibadah itu kita juga ada mengumpulkan ya banyak fitrah itu kan, fitrah yang memang Irma banyak ikut bantu di sana. Zakat fitrah, zakat mal itu kita juga menyiapkan hal itu. Sudah itu kegiatan ibadah itu dari mulai likuran 21 itu kita masjid kita ini terbuka sampai malam, jadi sampai malam. Ya, sampai itikaf juga ya. Sampai itikaf itu ya. Nah itikaf itu, dan alhamdulillah mulai 2 tahun ini kan itikaf itu difasilitasi, disiapkan oleh rombongan anak-anak muda ini. Nah, bagaimana menyambut para jemaah yang itikaf di masjid kita, walaupun sekedarnya mereka terlayani lah gitu. Buka puasa, sahur bareng itu, sahur. Waduh, saya lihat itu pasti terkesan bagi yang terlibat di Ikatan Remaja ini, yang terlibat di malam-malam menyiapkan bagaimana memasak untuk para jemaah itu ya, luar biasa itu. Itu kesannya pasti bagus. Kerjakan aja dengan baik-baik, pasti dapat amal. Kalian semua, anak-anakku semua, pasti dapat amal itu. Melakukan itu dengan baik, dengan keikhlasan itu insya Allah. Dan masjid kita mendapat nama dari sana itu.
Itu terima kasih banyak ya. Kita tadi sobat masjid berkaitan dengan Ramadan nih. Tapi terakhir nih ya, kita di sesi terakhir kita tentunya ada harapan besar dan juga mungkin harapan terkait dengan masyarakat sekitar, atau mungkin kan Masjid Agung Palembang ini kesannya bukan hanya menjadi atau dimiliki oleh masyarakat sekitar, tapi seluruh masyarakat Kota Palembang. Kira-kira apa harapan dari masyarakat untuk mendukung Masjid Agung Palembang? Karena ini kan masjid nasional ya. Ya. Boleh sampaikan ya. Ya. Kalau pertama ya, kalau kita memandang dari Masjid Agungnya, kami berharap itu Masjid Agung ini akan menjadi figur. Menjadi figur. Jadi dia akan menjadi contoh bagi masjid yang lain. Ya, dia akan menjadi contoh. Jadi maka itu segala format itu harus kita bakukan ya, dan kita sosialisasikan itu. Ya, nah, yang kedua, kita sudah berusaha ini ya, para masyarakat di sekitar kita sudah ikut serta ya bersama-sama kita untuk menyemarakkan kegiatan masjid, dan bersyukur semua RT sudah terhimpun juga gitu kan di kelompok keluarga besar Masjid Agung kan. Nah, itu bagian karena memberikan warna kepada masyarakat di sekitar, itu kewajiban kita ya. Jadi masyarakat meramaikan dan kita bisa berbuat untuk kebaikan untuk masyarakat sekitar. Itu saya pernah mendapat petuah dari seorang Yusuf Kalam itu. Jadi itulah kalimatnya. Jadi kita didorong untuk meramaikan masjid, tapi masjid harus bisa membuatkan kebaikan bagi sekitarnya. Nah, harapan kepada semua masyarakat bahwasanya kegiatan kita di Masjid Agung itu kegiatan ibadah ya. Masjidnya besar, jemaahnya juga banyak, dan kalau digerakkan ya, dibantu oleh para masyarakat muslimah yang ada di Palembang ya, baik itu umumnya juga di Sumatera Selatan, kalau dia memberikan kebaikan-kebaikan, ada mau sedekah misalnya, itu bolehlah digunakan, dipercayakan kepada kita di yayasan, sehingga kita berharap kegiatan kita ya, ibadah yang ada di Masjid Agung ini itu akan cepat tersebar lewat live streaming kita, itu akan tersebar. Jadi siar agama itu lewat Masjid Agung ini akan kencang keluar itu. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi kegiatan ini memberikan amal yang banyak kepada masyarakat ya, supaya tahu banyak. Nah, amal-amal itu akan menjadi bagian daripada orang-orang yang memang memperhatikan Masjid Agung gitu, yang memberikan sedikit atau juga pikiran, memberikan ide-ide. Nah, itu akan menjadi amal kebaikan selama itu digunakan menjadi kebaikan bagi para jemaah semua, bagi masyarakat Kota Palembang khususnya itu, insyaallah gitu. Terakhir nih ya, terkait dengan perpindahan tahun 2024-2025 nih, Yayasan Masjid Agung Palembang ada kegiatan apa ya? Ya, jadi kegiatan tahun baru kita kan di Januari apa ya? Bulan apa? Rasanya 1 Muharram kegiatan gitu ya. Iya. Jadi ini kita ini makhluk sosial ya, jadi kita tidak boleh secara ego ya berdiri sendiri ya, tanpa melihat di sekitar. Nah, hari ini memang dunia mengatakan ada menyambut, mereka kelompok yang lain itu menyambut hari tahun baru 1 Januari misalnya. Nah, kita sebagai orang muslim harus paham pertama bahwasanya tahun baru kita itu ada di 1 Muharram. Ada di 1 Muharram. Nah, 1 Muharram itu bolehlah kita lakukan syukur kegiatan syukur pada Allah ya. Rasanya kita sudah berkurang satu tahun umur kita. Jadi kita perbanyak ibadah, banyak bersyukur pada Allah SWT. Nah, tentu dalam kegiatan peralihan tahun Masehi itu kita juga harus memberikan pengertian kepada kepada anak-anak kita yang muda-muda, bahwasanya ya bolehlah mengikuti itu ya, cuma kita harus sadari tidak boleh berlebihan. Kita tidak bisa merayakan, tapi ikut ramis ya kalau bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah ya, zikir, ingat sama Allah, kita sampai hari ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita kalau Masjid Agung untuk menyeimbangin itu, memberikan pengertian kepada anak-anak muda kita, di akhir tahun itu, malam tahun baru itu kita ada zikir. Ada zikir. Ya, kita ada zikir. Dan kegiatan itu alhamdulillah bisa dilaksanakan tahun ini bersama ini Pemkot.
bersama kerjasama Pemkot. Jadi zikir itu supaya anak-anak tahu, anak-anak remaja itu dalam sesuatu apapun ya, kebaikan yang kita terima ataupun keburukan, maka mengingat Allah itu yang paling utama. Jadi kita bersyukur, kita mengingat Allah bahwasanya kita hari ini begini dan berharap ke depan, berdoa itu lakukan zikir dan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tahun ke depan, masa-masa ke depan kita akan lebih baik daripada yang sudah kita jalani hari ini. Jadi evaluasi dan bikinlah harapan-harapan, sampaikan kepada Allah, ya Allah tahun depan aku pengen begini ya Allah. Nah, kerjakan dengan baik. Itu insya Allah apa yang usaha dilakukan, doa yang tulus ya, yang sungguh-sungguh, insya Allah akan ijabah. Itu apa namanya cita-cita kita itu insya Allah. Ya, gitu. Baiklah, Sobat Masjid, tidak terasa kita telah lebih dari 30 menit berbincang bersama dengan Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang. Dan juga jangan lupa didukung Masjid Agung Palembang, dan juga nanti ada satu acara di peralihan tahun Masehi. Jangan lupa untuk datang ke Masjid Agung Palembang. Ayah, Bapak Insinyur Agus Abdul Razak, MSc, kami terima kasih atas waktunya, dan boleh disampaikan salam terakhir untuk dari sahabat masjid. Iya. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman semua, para terutama takmir masjid ya, mengurus masjid. Tetaplah kita istiqomah untuk menjalankan tugas kita, kewajiban kita ya. Mudah-mudahan jangan berpikir bahwasanya yang kecil itu kita kerjakan tanpa arti. Yang kecil itulah yang bisa memberikan makna ya, yang bisa selalu ada nilai di mata Allah SWT, sehingga tentu dengan keikhlasan sekecil apapun yang kita buat tentu akan menjadikan kita dapat keriduan dari Allah SWT, sehingga mengurus masjid itu dengan hati ya, mudah-mudahan segala sesuatu tantangan yang ada yang selama kita hadapi insya Allah akan diberikan oleh Allah SWT jalan keluarnya, sehingga semua akan berjalan lancar sesuai dengan kita, sesuai dengan izin Allah SWT insya Allah. Gitu, terima kasih. Demikian saya kira pertemuan ini cukup ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Masjid dimanapun Anda berada, terima kasih dan atas waktu yang telah kalian luangkan dalam menyaksikan program pertama dari YMA TV, yaitu Obama, obrolan asyik bersama Masjid Agung Palembang. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya dengan narasumber dan juga obrolan yang menarik. Dan juga jangan lupa pantengin seluruh sosial media Yayasan Masjid Agung Palembang. Ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga ada TikTok. Dan seluruh kegiatan berkaitan juga seperti cawisan pada sholat itu disiarkan secara langsung melalui aplikasi tersebut, ya, aplikasi YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Baiklah, saya dan tim YMA TV yang bertugas, kami pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.